Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti kepada orang tua itu dahsyat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāhad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Sangat jelas Allah menegaskan dalam firman-Nya agar kita hanya menyembah Allah. Tidak ada tempat bagi selain Allah untuk disembah. Dan kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita diperingatkan Allah jangan sampai berkata yang tidak pantas kepada kedua orang tua kita. Berkata "ah" saja tidak diizinkan, apalagi sampai membentak kedua orang tua kita. Itu adalah dosa, tanda durhaka. Kita diwajibkan Allah untuk memuliakan kedua orang tua. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Allah juga memerintahkan agar kita merendahkan diri, memposisikan diri di bawah kedua orang tua, meskipun sekarang mereka tinggal dengan kita. Walaupun hidup mereka sekarang kita yang membiayai dan menanggungnya, tidak ada sedikit pun alasan untuk merendahkannya. Sebaliknya, kita harus mengurusnya dengan penuh kasih sayang. Banyak alasan kenapa kita harus berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Antara lain, 1, mereka berdualah yang mengantarkan kehadiran kita ke dunia ini. Tanpa mereka, kita entah di mana. Yang kedua, mulai kecil sampai dewasa, mereka berdua siang malam menjaga kita dan menafkahi serta mendidik sampai bisa mandiri, bahkan sampai menikah. Yang ketiga, walaupun sudah mandiri, sudah punya istri dan anak, kasih sayang kedua orang tua tidak pernah berkurang sampai akhir hayatnya. Mereka berdua tetap menyayangi kita seolah-olah kita hidup mereka hanya untuk membahagiakan kita. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? 1, bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka
ilaiyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Surat Al-Luqman ayat 14. Yang kedua, merendahkan diri dan menyayangi kedua orang tua. Yang ketiga, mendoakan kedua orang tua. Yang keempat, berwasiat untuk kedua orang tua. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 180. Yang kelima, mencari kedua orang tua itu keridhoannya. Mencari keridhoannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, keridhoan Allah tergantung kepada keridhoan orang tua, dan murkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Yang keenam, berinfak untuk kedua orang tua. Kunci kebahagiaan itu berbuat baik kepada orang tua. Salah satu yang dicari manusia dalam hidup adalah kebahagiaan. Tapi ingatlah, segala sesuatu itu ada kuncinya. Termasuk kebahagiaan itu ada kuncinya. Tanpa kunci itu, kita tidak akan bisa membuka pintu kebahagiaan itu. Walaupun sudah di depan mata, kunci kebahagiaan itu adalah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Begitu pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, sampai Allah menggandengkan perintah beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana firman-Nya berikut ini: wa'budullaha wa la tusyriku bih syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang tuamu. Kalau iman dan amal soleh sudah menyatu dalam diri kita, maka Allah menjamin surga bagi kita. Sebagaimana firman-Nya, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu pun penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 82. Kita harus yakin bahwa orang-orang yang sudah dijanjikan Allah masuk ke dalam surganya, kehidupannya di dunia ini pasti juga akan dibuat Allah bahagia. Tapi jangan keliru, bahagia itu jangan diterjemahkan kaya dan penuh kecukupan. Bahagia itu adalah hidup yang sakinah, tenang dan tentram, penuh berkah, karena Allah selalu bersamanya. Orang yang selalu berbakti kepada orang tuanya, yakin dan pastilah orang ini hidupnya penuh berkah, penuh ketenangan, karena
Berbuat baik kepada siapa saja pasti dicintai Allah, apalagi kepada dua orang tua. Lihatlah, banyak sekali firman Allah yang menyebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah ayat 195. Mari kita jadikan kedua orang tua kita kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dengan selalu berbakti atau berbuat baik kepada mereka. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.